Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ithnani ada dua perkara yu'ajjiluhumullah fid dunya, yang Allah subhanahu wa ta'ala akan menyegerakan, menunaikan, melaksanakan keduanya ini di waktu di dunia. Artinya disegerakan di sini adalah siksaannya. Jadi kedua perkara ini mendatangkan bala, mendatangkan musibah, mendatangkan bencana, mendatangkan murkanya Allah. Yang pertama al-baghyu wa uququl walidain. Baghyu di sini diartikan berbuat zalim, ya, melewati batas, menyakiti orang, dan durhaka kepada kedua orang tua. Itu cash kontan. Tidak nunggu hari kiamat nanti disiksa di neraka, tidak. Di dunia ini langsung di-cash sama Allah. Semua orang yang mulia, sampai lihat, semua orang yang mulia itu mesti berkah daripada bakti sama orang tua. Sampai cari di dunia orang yang sukses, pasti dia bagi sama orang tua, walaupun dia orang, maaf ya, orang non muslim. Tapi kalau dia baik sama orang tuanya, dikasih baik sama orang. Tapi kalau dia durhaka sama orang tua atau baghyu, ya, ditunaikan di dunia. Dari riwayat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliau mengatakan, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu dzunub yuakhirullahu ta'ala ma syaa ila yaumil qiyamah. Tiap-tiap dosa, kesalahan itu ditunda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dosanya sampai nanti hari kiamat sesuai kehendak Allah. Ya, apa siksaannya nanti dikasih sama Allah. Illa, kecuali tiga. Pertama al-baghyu, dolim, sewenang-wenang. Kita tidak bisa balas, orang lain yang balas. Kalau tidak, maka Allah yang balas. Makanya ujar Nabi, ittaqu da'watal madlum, takut kau terhadap doanya orang yang teraniaya. Fa innaha tuhmalu 'alal ghamam, yaqulullahu izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'da hinin. Doanya orang yang teraniaya itu terus dibawa oleh Allah, oleh awan kemana-mana. Kepingin sampai ketemu sama Allah doanya ini. Sampai Allah berfirman, wa izzati wa jalali, demi kemuliaanku, demi keagunganku, sungguh aku benar-benar akan menolong kamu, kata Allah. La ansurannaka, lamnya lam taukid, nunnya nun taukid, ya, masuk pada fi'il mudhari. Sungguh aku benar-benar terus-menerus menolong kamu, walau ba'da hinin, walaupun udah lewat waktunya. Sehingga ada satu yang terkenal itu yang langsung lah, ada seorang penguasa sewenang-wenang, ya, sewenang-wenang.
dia merampas daripada harta seseorang, merampas harta seseorang. Begitu selesai merampas, dia gunakan harta itu. Dia merampas seekor ikan. Tiba-tiba ketika pas lagi makan, tangannya itu ketusuk duri. Ada satu cerita, macam-macam ceritanya. Ada yang satu ketusuk duri, ada yang satunya ketelan duri. Lagi makan apa di sini namanya, Bu? Kesedak ya? Apa? Ketulangan. Ya, ketulangannya. Karena tersedak tidak bisa makan dia. Lehernya bengkak, baunya busuk. Udah, tidak bisa. Dokter juga, ya, dokter dulu bukan seperti kita, alatnya canggih. Makanya ada orang Bahari itu punya doa menghilangkan ketulangan. Orang Bahari itu punya, ada datang ke tepuk gini bisa lepas sendiri. Doa ketulangan, duri yang mancep itu bisa lepas. Orang Bahari, Masya Allah ya. Ini tahalang dia. Ada lain cerita, dia kena makan, kena tangannya, sama ceritanya, cuman versinya berbeda. Mungkin orangnya berbeda juga. Yang satu ketulangan tidak bisa makan, ininya sampai busuk, waliyadzubillah, sampai tidak bisa bengkak, udah kurus. Tabib mengatakan, mungkin kau punya salah. Renung, ia tak ingat dia merampas haknya orang, maka dia minta halal. Subhanallah, selesai minta halal, yang punya meridhoi, batuk dia, lepas itunya tulangnya. Tanpa dianukan, cuma ridhonya yang didolimi aja. Begitu lepas, keluar itu tulangnya, durinya itu. Maka yang satunya beda lagi. Begitu kena tangannya, racunnya ikan ini luar biasa. Ikan pepuyuh itu kan yang beracun juga. Lele, ya kalau pepuyuh, ikan buntal, itu kalau tidak bisa beracun. Ikan buntal itu. Begitu kena tangannya, membengkak, membiru benana. Tabib mengatakan ini tidak bisa diobatin kecuali harus dipotong tangannya. Maka pertama jempol dulu dipotong yang kena, perkiraan tidak menjalar. Ternyata kehendak Allah berbeda, ya. Kehendak Allah dia dijalarkan, jalan. Telapak tangannya ditatak. Perkiraan tabib selesai, belum, Allah belum menyelesaikan, karena masih tersangkut masalah doa ini. Sampai lengannya terputus, sampai pergelangan tangan, lengan, sampai di ini apa namanya ini. Begitu tabib, ini aneh katanya beliau, bukan sakit sembarangan ini. Ini sakit ketulahan ini, sakit ketulahan. Maka tanyalah tabibnya, pernah ndak sampean punya salah? Nah, kadang-kadang perlu, Bu. Kita kadang-kadang sakit, koreksi penyebabnya apa. Jadi kalau pas sama hakul adami, kita minta maaf sama orangnya, selesai biasanya. Makanya ada zamannya Al-Habib Abu Bakar Al-Attas, itu ada orang kaya raya, tapi kalau sakit udah kayak ngeri lah ngelihatnya, kayak orang ayam disembelih itu, nah cuma ndak mati, ketabak,
panggilkan tabib kemana-mana tidak sembuh. Akhirnya ada orang mengatakan, coba bawa ke Habib Abu Bakar Al-Attas, seorang wali kutub, guru daripada Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang Maulid Simtud Durar. Coba dibawa ke sana Habib Abu Bakar, siapa tahu di doanya doain beliau engkau sembuh. Dibawalah dengan tandu orang ini. Ternyata Habib Abu Bakar tidak mau ngobatin. Kata Habib Abu Bakar, datang ke muridku, tuh di atas puncak gunung sana itu beliau menyendiri, bakhalwat, menyendiri, tidak ketemu orang, namanya Habib Abdurrahman Al-Jufri, datangin sono. Ternyata begitu datangin ke tempatnya Habib Abdurrahman Al-Jufri, orang ini melihat Habib Abdurrahman nyangkul-nyangkul di kebun, nyangkul terik matahari itu, mulai siang jam 10 dilihatin nyangkul, tadi ganggu tuh beliau masih nyangkul, tunggu aja sampai waktu duhur masih nyangkul sampai waktu asar. Wah, ini Habibnya tidak sholat ini katanya. Begitu dilihatin tidak sholat sampai hampir maghrib, timbul syak, ragu, ngapain aku berobat sama orang ini katanya. Mbak Habib Abu Bakar, Habib Abdurrahman panggil, ada apa Pak? Kayaknya kamu disuruh ke sini katanya. Lo kok tahu Habib kalau saya mau suruh ke sini? Kau sakit ini. Habib kok tahu? Nah, ini kalau kau mau sembuh katanya, itu rumput yang kucangkul tadi, yang bekas di pak, apa dia apanya dilem, ya, kau makan katanya. Wah, jadi kambing aja sudah. Makan kata Habib, karena tidak biasa makan rumput, ngambil sejumput. Begitu ambil sejumput, subhanallah, namanya obat. Obat itu pahit, tapi kalau udah reaksi, begitu makan sejumput rumput daripada rumput Al-Habib Abdurrahman Al-Jufri, itu perutnya orang itu kayak dicabik-cabik, kayak disayat-sayat dengan pisau, bergelimpangan dia, teriak-teriak, perutnya kayak dicabik-cabik, wah, buah, tiba-tiba muntah, plok, yang keluar belatung, agak ringanan, cuman dia masih terlilit-lilit, namanya masih ada di dalamnya. Kata Habib, kalau kau kepingin cepat sembuh, makan lagi rumput itu, makan lagi, reaksi lagi, muntah lagi itu belatung, terus sampai habis. Dia lemes, dia mengatakan, Habib saya mau pengen istirahat, ayo ke rumah. Udah masuk waktunya maghrib. Maka kata Habib, kau nyangka aku nggak sholat katanya. Ini banyak wali-walinya Allah itu gitu. Contohnya ada seorang yang suudzon sama Syekh Ahmad Al-Badawi. Ahmad Al-Badawi ini wali kubro, seorang wali besar, ya. Itu di kampungnya ya kadang-kadang kelihatan kayak tidak sholat, Pak. Kadang-kadang. Tapi ketika orang sak diajak sama beliau pada satu gurun, diajak, kalau kamu mau ikut saya, diajak satu gurun, ternyata di situ udah kumpul para wali-walinya Allah, termasuk di situ ada Nabi Allah Khidir alaihissalam. Kau nganggep aku ndak sholat, cukup dimasukkan ke jubahnya sini, ngeliatin dia sudah. Sebab walinya Allah ini kadang-kadang ada yang dikasih kelebihan oleh Allah, qadamun wahid, selangkah itu udah sampai kemana-mana. Kalau di sini kalau sampai nulis ceritanya Datuk Sanggul, ya ceritanya kalau sampai langsung sholatnya di Mekah, di sini ada, di Mekah ada, ya. Dalam kitab Iqadul Himam gitu juga, wali-walinya Allah itu setiap hari Jumat kadang-kadang kumpul di Mekah, ya. Inna
innal arda baina yaday walillahi ta'ala kal qurrah baina yaday sabi yuqallibuha kaifa yasha. Ujar Nabi di dalam kitab Hikam Iqadul Himam, sesungguhnya ujar para wali-walinya Allah, bumi ini di tangan walinya Allah, tidak ubahnya seperti bola di tangan anak kecil, dibolak-balik sesukanya dia, ditendang sana tendang sini. Lah kita kalau ndak bisa kayak gitu ndak usah ya. Sebab itu garis kekuasaan Allah seperti orang Isra Mi'raj. Nah, Isra Mi'raj itu menurut akal ndak masuk akal, tapi nyata terjadi. Seperti terjadian Asep bin Barkhiyah, singgasana Ratu Balkis, yang kalau diangkut perkiraan sekitar 3 bulan, pulang pergi 6 bulan, itu cukup sekejap mata sampai sudah. Qala ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Aku datangkan singgasana Ratu Balkis wahai Nabi Sulaiman sebelum mata pian berkedip. Ya, ini Quran. Jadi kalau orang yang tidak percaya mukjizat sama keramat, berarti tidak percaya dengan Al-Quran. Ada juga di keramat-keramat itu Siti Maryam bisa mendatangkan makanan, ya, sementara beliau di dalam kamar tidak ada orang. Qala anna laki hadza, ini makanan dari mana Maryam? Qalat huwa min indillah, ini langsung dari Allah. Innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Ada walinya Allah itu mah enggak kerja, di kamar aja, tapi duitnya banyak, bersedekah, ngasih makan. Dari mana duitnya? Enggak usah ditanya, beliau punya mesin cetaknya. Ya, punya mesin cetak kayak mata air gitu, keluar terus. Kada berseri Pak Hai, kalau di bank kada berseri. Jadi begitu diberi makan oleh Al-Habib Abdurrahman Al-Jufri, keluarlah belatung-belatung. Maka kata Habib Abdurrahman, kamu sering berbuat zalim kepada orang, ya, kamu sering berbuat zalim kepada orang lain, maka Allah uji engkau dengan seperti ini. Jadi gitu. Jadi waliyadzubillah, kita jaga jangan sampai nyakiti orang. Sampai kalau kita menyumpahin orang, sementara orang itu tak melakukan, maka orang itu tak akan mati kecuali melakukan apa yang diucapkan. Makanya terutama waliyadzubillah jangan membahas masalah zina. Di Quran sampai kalau kita menuduh orang berbuat zina tanpa ada bukti 4 orang yang melihat secara langsung, maka kita kena haddul qadhaf, menuduh orang berbuat, dipukul kita 80 kali siksaannya. Hukum Islam tidak boleh. Biar dia di kamar telanjang sekalipun, tidak boleh kita menuduh dia zina. Apalagi cuman sekedar di bawah pohon ilalang, krosak gitu, ya, atau pohon tebu, ya, tebunya goyang-goyang ini Bu. Nggak taunya sekarang digoyang-goyang ini aja sama dia. Tebunya bergoyang, zina dia. Jangan sampai foto aja tidak boleh kita buat. Jadi umpamanya ada orang jangan ngomong, jadi diem aja dah, diem. Sampai kita menuduh dia dan dia tidak melakukan, waliyadzubillah, jaga kita sama Allah. Ucapan itu kembali ke orang itu sendiri. Terus mending diam, tidak usah ngomongin orang, ya. Nyumpahin orang itu tidak melakukan, maka perbuatan itu akan dilakukan oleh orang yang menyumpahin.
Satu dolim, jadi dia langsung dikembalikan sama Allah, disiksa, diberikan di waktu di dunia sebelum dia mati. Dua, uququl walidain, berani sama orang tua. Apapun yang dilakukan anak, kalau dia menyakiti hati orang tua, itu paling rendah, paling rendah, paling rendah. Anaknya nanti akan menyakiti dia. Ya, kalau dia tidak perhatian sama orang tua, tidak pernah ngurusin orang tua, nanti anaknya tidak akan ngurusin dia. Ya, apalagi maaf, kasar ucapannya sama orang tua, bentak-bentak, apalagi anaknya ada waktu itu, maaflah, anaknya masih halus, ngelihat mamanya nyumpahin, mamanya, neneknya, apalagi sampai mukul, sampai anu. Suatu saat dia akan disumpahin dan dipukulin sama anaknya sendiri. Makanya ada satu kisah itu saya baca dalam buku karangan Habib Novel Al-Idrus. Ada seorang ibu, berdua lah, ya. Itu kalau usia tua itu kan tangannya goyang gini kalau makan. Hah? Apa bahasa kita itu, Bu? Buyutan, ya. Umur 70-80 kan kadang pegang gelas saja goyang gini, ada yang gitu. Ini kalau makan karena goyang berbunyi terus, kletek. Si menantu ini muyak. Ya. Berisik bahasa kita ini, berisik. Maka biasanya kalau istri yang suami itu kadang takut, Bu. Makanya termasuk kita ini beruntung benar kalau Allah titipkan kita istri yang solihah. Sebab istri kalau tidak solihah, suami kadang takut sama istri. Iya, biar jenderal sekalipun kalau istri ngomel takut juga. Sampai ada kisah kan, ada walinya Allah gara-gara punya bini yang pemamai, kalau jadi wali gara-gara sabar. Ngomel, akhirnya apa? Inisiatif makan tidak usah bersama dengan orang tua. Padahal nikmatnya kita ini kalau bisa makan dengan orang tua. Allah tidak akan melepaskan pandangan kepada orang yang dia makan bersama-sama. Makanya biasakan biar itu makan bersamaan. Sarapan kah, makan siang kah, makan malam kah, sama suami, sama orang tua, sama anak, bareng-bareng. Ibarat kita ini dibawalah hampar tikar lah, hampar tikar. Kalau meja kurang nyaman, hampar tikar. Apalagi syukur-syukur betalam. Saya sampai hari ini makan masih betalam, Bu. Anak udah banyak ya, sama anak sama istri makan betalam. Kanan anak, kiri anak, depan bini, makan sama-sama. Nanti kalau tidak muat, baru biasanya yang halus itu minta piring, atau tidak cocok makanannya minta piring sendiri. Tapi kalau selagi cocok makan, Allah terus memandang dengan rahmah kepada orang sampai mereka selesai. Pian selesai makan, selesai pandang. Dan itu menyatukan hati. Ya, Rasulullah makan sepiring dengan Sayyidah Aisyah. Itu menyatukan hati. Apalagi dicampur ludah-ludah dikit gitu ya. Artinya ya tidak ludah banyak gitu, disembur pakai doa. Nah, bini supaya sayang, kalau dinasihatin mendengarkan, bacakan hal ta'alal insani hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkura inna khalaqnahu min nutfatin amsajin nabtalihi faja'alnahu sami'an 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 sami'an
sami'an basiro. Nggak usah pakai ludah. Anak kalau dinasihatin kadang-kadang suka menjawab lah, kan macam-macam anak kita ini, boy. Kadang nggak ada yang nggak dengarkan juga ada ya. Kalau mamanya dicuekin terus sampai maaf teriak-teriak kalau ngomong, kamu lakasin masjid anu ngaji kamu terus ya. Nggak didengarkan juga. Nah, makan sama-sama bacakan bismillahirrahmanirrahim, sami'an mendengarkan basiro. Allah maha mendengar, dengarkan dia ya Allah. Basiro, engkau maha melihat ya Allah. Makan. Kalau nggak baik-baik nggak bisa buat makan ya. Sampai ada doa orang mau melahirkan supaya yang sakit lakinya ada juga buat. Bininya mau melahirkan santai aja boleh, maka yang laki aduh ya, aduh, yang sakit yang laki, yang bini santai aja melahirkan, santai, maka lakinya di luar gelimpangan. Itu di makanan gue doanya. Waktu makan itu kalau bininya tahu doanya dibacakan itu. Jadi paling tidak nih ya, ini ceritanya, begitu orang tuanya disuruh minggir makan berdua, ini sama anaknya sama suaminya makan, orang tuanya taruh pojokan situ, kasih piringnya piring plastik lagi. Tiba-tiba maaf si anak bikin mainan masak-masakan, ibunya ngelihat, pintarnya anakku, lagi ngapain? Mainan mak. Ini apa? Ini kompor, ini dapur. Nah ini ruang makan mak. Ada ya. Terus mama di mana? Mama enggak di sini. Loh di mana? Mama di pojok. Loh, kok di pojok? Seperti mama naruh nenek itu kan di pojok. Nanti aku sudah punya suami, punya anak. Nah, mama tak taruh di pojok sama abah, seperti mama naruh nenek. Baru itu gue. Kan contohnya gitu. Nah ini, birru aba'akum tabarrakum abna'ukum. Berbaktilah kau kepada orang tuamu, maka anakmu pasti akan bakti kepadamu. Kalau pian melihat mama pian, umpamanya dituntun ke kamar mandi, lagi sakit garing itu, anak pian ngelihat, oh mamaku sering nuntun nenek. Kadang-kadang abahnya ngangkat neneknya ke kamar mandi, ngelihat anaknya sehari 2 hari, sebulan 2 bulan merawat, nanti akan timbul anak ini kepingin merawat orang tuanya. Itu paling jelek, Pak. Paling jelek. Kalau kita buruk sama orang tua, anak-anak kita ini akan buruk kepada kita. Tapi begitu kita hormat, kita takdim, kita memuliakan orang tua, maka anak-anak kita akan berbakti dan memuliakan orang tuanya. Setiap orang yang mulia di dunia pasti dia bakti sama orang tua. Pasti, tidak ada yang tidak. Saya mencari di mana orang yang mulia, pasti sama orang tuanya dia perhatian. Ya, pasti. Jadi kalau kita ini durhaka, maka cepat pula sih. Tapi ketika kita berbakti, cepat pula balasan Allah. Nah itu. Rawahu Tabrani an Abi Bakrah. Riwayat hadis dari Imam Tabrani dari Abi Bakrah. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam bishawab. Maka sedikit yang disampaikan ini bermanfaat nggih, terutama biasakan mendoakan orang tua setiap waktu dan setiap saat. Tidaklah ada seorang anak yang mendoakan orang tuanya kecuali doanya dikabulkan oleh Allah. Paling tidak kita setiap sujud terakhir, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma
kama rabbayani shaghira. 3 kali sholat sunnah itu berbanyak doa itu. Kita mampunya cuman mendoakan sebagai bakti kepada orang setelah wudhu, setelah bangun tidur. Jadi waktu bangun tidur itu 5 yang kita baca: 1 syahadat, 2 tasbih, 3 sholawat, 4 doa bangun tidur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Ujar Nabi dalam kitab Riyadhus Shalihin, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa-dosa terdahulu udah diampuni sama Allah. Kemudian sholawat, kemudian doa bangun tidur, lalu Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Istiqomah habis tidur, dosa kita semuanya diampuni oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin amin ya Allah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah. Amin. Allahumma anfa'na ya Allah bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina. Ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami. Warhamhuma kama rabbayana shaghira. Sayangi kedua orang tua kami ya Allah sebagaimana beliau menyayangi kami di waktu kecil kami. Wa tahannan bihim fi dhafihim kama kanu yatahannuna fi dhafina. Lemah lembut Engkau ya Allah kepada kedua orang tua kami ketika orang tua kami sudah mengalami masa-masa lemahnya, sebagaimana dulu beliau begitu lemah lembut kepada kami ketika kami masih lemah di waktu bayi kami. Ya Allah ya Rahman, pandang orang tua kami dengan pandangan kasih sayang-Mu, pandang orang tua kami dengan pandangan ampunan-Mu, pandang orang tua kami ya Allah dengan pandangan ridha-Mu, sehingga seluruh dosa orang tua kami Kau ampuni ya Allah. Ampuni dosa orang-orang yang mencintai kami karena Engkau ya Allah, dan ampuni pula dosa orang yang pernah berbuat baik kepada kami. Ampuni pula dosa orang yang mereka pernah kami berbuat zalim kepada mereka ya Allah, dan mereka berhak menuntut kami. Ampuni pula dosa kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, baik yang hidup maupun yang sudah meninggal. Matikan kami semuanya dalam kondisi husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf, minta halal ridhonya dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.